Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, yang sudah menyediakan paket bagi kalian, paket Titian Barokah reguler 8 gratis 1. Kalian cek sekarang. Dan juga buat kalian yang mau beli baju koko al-Qobri, dipersilahkan cek deskripsi video. Oke? Konten gua belum berkaitan dengan Fuad Pleret Cucu Warsina Gerwani PKI yang udah dilaporkan polisi, tapi belum ada tindak lanjut dari kepolisian. Dan juga tidak ada kaitannya dengan Wasim yang juga sudah dilaporkan, dan belum tahu nih gimana kelanjutannya. Cuman ya 2 orang ini akan terus gua ingetin sampai kapanpun, sampai benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diperbuat, ya. Dan konten gua kali ini adalah tentang, nggak berkaitan langsung sih dengan ijazah Jokowi, akan tetapi berkaitan sama Jokowi kayaknya, ya. Jadi kan banyak sekali ya dugaan kebohongan, atau mungkin orang-orang udah bisa bilang bohong gitu ya. Dan ini netizen sampai rangkuman ya, jejak digital 10 kebohongan yang pernah dilakukan Jokowi. Begitu dugaannya menurut netizen. Ya, gua sampaikan di sini, gua mereaksi ini ya. Oke, kita lihat videonya guys. Iya, bohong kok jadi hobi ya. Bahaya loh kalau bohong jadi hobi itu. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kumpulan pidato hoax Mulyono selama 10 tahun. Kominfo video Presiden Jokowi pidato pakai bahasa Mandarin hoax. Ya ada, itu memang pakai AI ya. Yang ada dia pidato pakai bahasa Mandarin itu hoax ya. Tapi kalau umpamanya presidennya yang nge-hoax gitu, kira-kira Kominfo ngomong nggak ya? Coba. Kita dengarkan satu-satu. Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini waktu sama Yusuf Kala ya, kota-kota ini ya. Iya kan? Habis jadi gubernur DKI ini ya. Lanjut. Kami berkomitmen untuk menjalankan program yang nyata sebagai berikut ini. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Kalau ke depan itu 10 juta lapangan pekerjaan yang ada sekarang gimana guys? Apakah itu termasuk kebohongan guys? Ya, banyaknya pengangguran sekarang ini ya. Tadi kemarin anaknya waktu kampanye berapa juta guys? Lupa, gue suka melupakan janji-janji pejabat karena berharap kepada janji pejabat ini. Allahu Akbar, apalagi Jokowi ya. Aduh, gimana gitu kalau berharap sama mereka nih? Ya kan, enggak. Lanjut nih, kalau ke depan nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden. Kan benar, baju kotak-kotak ini Jokowi JK ya. Sudah dia yang pertama ya. Kita harus berani stop impor
pangan. Aduh. Stop impor beras. Stop impor pangan, stop impor beras. Faktanya ngopi. Dua ya. Stop impor daging. Stop impor apa lagi? Bawang. Stop impor kedelai. Stop impor sayur. Stop impor buah. Stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Stop impor, tapi ternyata banyak impornya ya. Ya Allah, gua nggak tahu lagi ya. Apa ya? Berulang kali kita ini dibohongi terus masih percaya gitu, bahkan membela. Ya nggak tahu lagi guys, nggak tahu lagi kalau gitu ya. Lanjut. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak? Pak, saya kok nggak diajak Pak? Gimana sih dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali dua kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor. Sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya. Pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga tentu saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Bentar dulu. Ya, IKN sampai hari ini kabarnya gimana? Nyari investor IKN yang datang malah Bill Gates, investor vaksin. IKN, ya juga ya. Tapi mungkin ada ya investor IKN itu ya, yang dia omongin itu. Itu kebohongan juga bukan guys? Hah? Astagfirullahaladzim. Lanjut. Kalau Pak Jokowi jadi presiden, mencari biji dukulnya gimana Pak? Ya dicari. Semoga berhasil Pak. Cari, biar jelas. Pak Jokowi akan cari? Cari, biar jelas. Bagus Pak, terima kasih. Biji dukul dicari biar jelas. Iya. Enak emang kalau ngomong itu enak. Cuman ya begitulah guys. Nanti deh kesimpulannya ya. Kita tungguin ya. Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Itu tentang pencawapresan Gibran. Awal dia ngomong begini, berikutnya begitu. Isu dele, sore tempe. Isu rawon, sore lode. Gitu ya Pak ya. Hah? Jokowi nih guys. Jokowi. Jangan bingung loh. Lanjut. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa. Sudah. Terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Tuh. Jadi itu dapatnya segini ya guys ya. Jadi apa ya? Memang orang kalau gue nggak bilang Jokowi ini NPD, tapi diduga kuat dia NPD gitu. Ya, diduga kuat dia NPD. Karena enteng banget gitu. Dan orang yang punya kekuasaan memang gampang banget kayak jadi NPD ya. Karena didukung oleh kekuasaan gitu, didukung oleh kewenangan. Dan Jokowi ini pendukungnya masih banyak, walaupun sekarang udah banyak berkurang ya. Pendukung terbesarnya aja PDIP udah jadi lawannya sekarang ya. Nah pertanyaan yang paling membuat gue nggak masuk akal adalah, sudah sebegini, dan gue yakin ada tambahan-tambahan lagi dari kalian nih tentang dugaan-dugaan kebohongan. Itu banyak kayaknya ya dari kalian. Belum lagi yang 11.000 triliun SMK, macam-macam ya. Nah pertanyaan mendasarnya sebetulnya bukan sama Jokowinya gue guys, sama pendukungnya. Itu aja. Kok bisa ya diginiin ini? Karena kalau pendukungnya dapat jabatan masih masuk akal gue. Dapat jabatan, dapat uang gitu masih masuk akal deh ya. Karena jabatan dan uang bisa membuat orang goblok kadang-kadang. Tapi masih ada juga yang pendukung-pendukung gak dapat apa-apa dia guys.
Ya hidupnya masih susah-susah aja kan. Tapi masih dukung. Nah itu yang jadi masalah. Menurut kalian gimana guys? Gue Bobby Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhaw wal inayah. Walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki piye tuh mas? Nggak paham gue. Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjalankan program-program yang nyata sebagai berikut ini. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Kalau ke depan nanti Jokowi dan JK yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apalagi bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak? Pak, saya kok nggak diajak Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga tentu saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Kalau Pak Jokowi jadi presiden, mencari biji dukulnya gimana Pak? Ya dicari. Semoga berhasil, Pak. Cari, biar jelas. Pak Jokowi akan cari? Cari, biar jelas. Bagus Pak, terima kasih. Duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada duetnya di mana? Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.